Ya? Ya. Bener? Udah? Udah. Yakin? Dun, 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 dun. Kecang, kecang, kecang. Hai semuanya, balik lagi sama gua Eta Beta di Mukbang. Mukbang. Seneng lagi, balik lagi sama kalian. Dan hari ini kita bakal makan semua makanannya, makanan India. Jadi, aduh, gue bener-bener excited banget makan hari ini. Dan ini kita ada Indian samosa. Iya. Gue belum pernah coba sih ini, jadi gue gak tahu dalamnya apa. Tahu nggak? Gue juga. Kita belum pernah coba sih ya. Kita biasanya yang standar. Yang standar yang kayak gini. Ini Fish tikka? fish tikka. Ya. Terus habis itu ini ada udang dimasak kayak Di tandoori, Tandoori. kayak ovennya India gitu lah ya. Ada Naan bread. naan bread. Ada lamb rogan josh, Domba. Ini ada chicken sag. Jadi ini ayam, terus habis itu luarnya sausnya itu dari spinach, dari bayam. Terus habis itu ini ada butter chicken, ayam juga. Dan sudah lapar, jadi kita semua mau makan dulu. Tapi seperti biasa, kita juga bakal cerita kisah kriminal hari ini. Dan kisah kriminal hari ini semuanya tentang dibohongin sama sosialita bohongan. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita makan dulu. Gue bingung mau mulai dari mana. Aduh, ini kayaknya Gue juga potong. Oh my Mau God. yang sate dulu. Nanti gede banget udangnya. Yuk. This is gonna be so good. Hmm. Gue kalap. Gue bingung mau makan yang mana. Lapar Oh my kalau. God. So good. Ada, ini kayak ada yogurt sauce-nya. Gue juga suka di depan sama ini. Gue bingung mau makan yang mana duluan. Kayak mau coba ini. Oh, dalamnya kayak kentang gitu guys. Oh lah. Ininya, mau nggak? Boleh. Thank you. Segede tangan, segede. Hmm. Gila gede banget. Kayak apa ya? Di Indo bentuknya kayak ketupat. Oh my God, it's so good. Wow. Gue gak ngerti. Chicken sagnya. Oke, cerita ini dimulai dari tahun 2015 di Amerika, di mana lagi. Dan ceritanya ini terjadi pada Rachel Williams. Rachel Williams ini 25 tahun, masih muda, cantik. Dia kerja di Vanity Fair, jadi foto editor di Vanity Fair. Terus habis itu dia baru putus sama pacarnya, jadi mulai lagi sedih-sedih gitu. Terus habis itu dia pengen cari penggantinya gitulah. Bukan pengganti pacar, tapi dia ketemunya penggantinya temen. Dia lihat-lihat Instagram gitu, terus habis itu dia lihat teman-temannya having fun, restoran, di klub. Terus habis itu dia ngeliatin terus ini ada satu cewek namanya Anna. Terus habis itu, oh gila nih Anna tuh kayaknya ini banget, sosialita banget. Soalnya pengikutnya di Instagram udah 40K. Terus kayaknya jet setter banget gitu loh. Selalu di sini, selalu pakai bajunya yang bagus, bermerek, selalu kayak minum champagne, selalu kayak wow, it's like amazing life. Jadi dia cuman lihat-lihat biasalah, lu selalu kayak Instagram stalk someone gak sih gitu loh. Kalau misalnya lu baru kenal sama orangnya gitu, lihat-lihat mereka ngapain aja. Yeah. And she's just so amazed with this girl gitu. Terus habis itu gak lama kemudian mereka ada kesempatan ketemu gitu loh. Jadi ini gak sengaja, mereka kayak lagi di lounge gitu. Terus habis itu temennya si Rachel kenalin sama si Anna. Terus kebetulan jadinya kenal gitu loh maksudnya. Jadinya kan dia, oh this is good, this is cewek yang gue lihat di Instagram yang sosialita banget gitu loh. Terus jadinya mereka jadi temenan dan mereka tiba-tiba saling suka, bukan saling suka pacar, tapi maksudnya cocok banget gitu loh jadi temen. Jadinya mereka jadi temenan. Si Anna mulai cerita dia latar belakangnya gimana.
Dan si Rachel juga memang udah dengar dari teman-teman yang lainnya si Anna ini latar belakangnya gimana. Katanya dari Russia. Terus habis itu dia kayak anak orang kaya banget gitu loh, orang kaya banget, jadi kerja nggak punya kerjaannya ya cuman kayak ngabisin duit doang gitu dari trust fundnya dia. Terus habis itu jadi kerjaannya tinggal di hotel bintang 5. Oops. Dari sini, jatuh. Dia kerjaannya nginep terus di hotel-hotel terus gitu loh, dari hotel bintang 5A, hotel bintang 5B, hotel bintang 5C. Terus tapi dia tuh orangnya tuh kayak kalau orang udah punya duit dan duit lama gitu loh, orang kaya lama, nggak norak, karena mereka udah lama gitu loh, maksudnya punya duit, jadi nggak kayak selalu look at my New Balenciaga. Pamer-pamer. Si gue aja nggak tahu nama merek Chanel, Hermes or whatever, nggak kayak gitu loh. Dia cukup subtle, cukup tapi kelihatan di Instagramnya kelihatan di Instagram dan kelihatan dia apa-apa semua dia bayarin. Jadi kita makan bareng nih, gue bayarin semua. terus habis itu Gue hire personal trainer nih, $300 per jam, yuk ikut yuk gitu sama gue. Jadi maksudnya lu nggak usah bayar, lu ikut aja sama gue. Jadi semuanya tuh kayak dibayarin, ini dibayarin, itu dibayarin, selalu dibayarin kalau kemana-mana. Dan si Anna Delvey ini namanya Anna Delvey, dan Anna Delvey ini dia punya cita-cita pengen buka kayak foundation gitu, tapi foundationnya basically kayak klub khusus buat member-member gitu. Terus habis itu mereka bisa minum, bisa art gallery, tapi tempat buat ngumpul lah gitu. Tapi karena dia dari Russia di tahun 2015, dia harus kayak ngurusin visa gitu loh. Gimana sih, kan nggak bisa selamanya tinggal di situ kalau misalnya cuman visitor doang. Jadinya dia harus keluar dulu terus masuk lagi ke US gitu lah. Terus habis itu dia pada saat itu mau kemana ya? Gue pengen ke tempat yang sedikit warm gitu, yang hot. Dia nggak mau balik ke Russia, soalnya kalau ke Russia kan dingin. Jadi dia mau kemana ya? Oke, gue mau ke Maroko. Yuk, lu ikut gue aja gitu. Dia ngajakin si Rachel ini. Terus habis itu dia juga ngajakin personal trainernya ini, dan dia ngajakin satu lagi videographer karena dia pengen supaya perjalanan dia untuk ngebangun Anna Delvey Foundation itu direkam. Dan habis itu dibilangnya ini business trip. Jadinya semua gue bayarin. Are you sure? Dibayarin? Ya, semuanya gue bayarin. Ya udah, akhirnya mereka mau gitu loh, setuju untuk pergi ke Maroko. Butter chicken. Wow. Nah, jadinya mereka udah plan kan untuk pergi ke Maroko ini. Terus habis itu si Anna bilang, oh ya gue udah book kayak bukan namanya resort lagi, ini kayaknya udah tingkat, nggak tahu bintangnya, kalau udah bukan bintang 5, ada berapa bintang sih, pokoknya gila banget, pokoknya benar-benar yang paling bagus. Diamond paling bagus di Maroko gitu lah. Tapi terus habis itu tiket pesawatnya mereka belum kebeli gitu loh. Dia bilang ini ada masalah sama kredit card gua gitu ke si Rachel. Dia bilang ada masalah sama kredit card gue, jadinya ini nggak bisa gitu loh untuk bayar. Kredit cardnya ada masalah. Terus jadinya dia bilang si Rachelnya sih yang bilang kalau gitu pakai kredit card gue aja dulu, karena kan dia maksudnya percaya gitu sama si Anna, because Anna has a lot of money. Selama ini dia juga selalu bayarin ini itu bla bla bla. Terus jadinya ya udah, catnya jadinya si Rachel yang bayarin. Itu sekitar $1,000 one way. Pakai kredit cardnya si Rachel. Terus habis itu pas lagi pas lagi check in, si Anna-nya bilang, aduh, gue kelupaan dompet gue check in sama barang-barang gue, sama bagasi gue gitu. Jadinya gue nggak ada apa-apa gitu. Jadi selama perjalanan itu untuk bayar misalnya makanan ke lounge, makanan, minuman buat semuanya, yang bayar si Rachel juga gitu. Tapi ya maksudnya dia masih belum takut lah ya. Soalnya maksudnya Anna is a very, kelihatan gitu loh duitnya banyak. Mana ya udahlah, pasti kan bakal dibayar balik anyway. Ya nggak sih? Ini enak banget kalau kata gue kayak si Salma tanya so crispy. Jadi sampailah mereka di Maroko. Mereka datang ke ini resort yang wah ini
ada kayak satu building sendiri buat mereka, ada 3 kamar tidur di dalam building itu. Mereka dapat butler tuh apa sih ya, maksudnya kayak pembantu pribadi gitulah di situ juga yang bisa ngambilin apapun buat mereka. Ada restoran eksklusif, ada bar eksklusif, semuanya pokoknya gila-gilaan. Terus habis itu, oh ya udah, let's go shopping. Terus biasa lah cewek-cewek, mereka shopping. Terus habis itu si Anna pengen banget beli baju gitu banyak, soalnya ya fashion Marrakesh gitu. Terus habis itu dia pengen beli baju. Terus habis itu pas dia mau bayar, wah kredit cardnya ke decline gitu. Terus habis itu dia bilang, aduh ini ada masalah pasti sama kredit card gue, soalnya tiba-tiba gue di negara lain gitu loh. Pasti bank gue langsung ngeblok, dipikir mungkin ada pencurian atau gimana. Tapi gue pengen banget nih beli bajunya. Terus jadinya dia bilang ke Rachel, gue kan udah utang duit sama lo, jadi ini sekalian aja bisa nggak nanti gue bayarnya jadinya sekalian gitu loh, kan gue udah utang anyway. Jadi ya udah, si Rachelnya bilang, oh ya udah dipakai kredit card gue. Berarti si Rachelnya lumayan kaya juga dong, udah bayarin ini. Well, bayarin not really, it's credit card masalahnya. Limitnya gede. Credit card, limitnya gede. Jadinya dia yang bayarin juga. Begitu sampai ke hotelnya, tiba-tiba ada hotel manajernya datang sama bodyguard juga. Terus dia bilang, oh Miss, ini saya perlu kredit card yang bekerja, soalnya kredit card yang di hold. Kan biasa kan kalau misalnya kamu ke hotel gitu, kamu selalu harus ninggalin kredit card dulu kan, supaya buat security gitu. Kredit card yang dikasih ini nggak bisa masuk gitu loh, nggak bisa di-charge. Jadi saya perlu ini kredit cardnya yang di hold nih Rachel, Anna. bukan? Oh, kredit cardnya Anna, soalnya kan Anna yang book kan. Anna yang book si resortnya ini. Terus habis itu iya dia bilang, saya perlu kredit card yang bisa nyala, kayak intens gitu loh. Soalnya kan aduh ini udah sampai ada bodyguard gitu segala. Terus habis itu si Rachel kan jadi kayak, hey, this is really uncomfortable. Ya udah gue gimana kalau pakai kredit card gue aja dulu gitu. Terus ya udah akhirnya si kredit cardnya si Rachel dipakai. Itu tuh $7,000 per malamnya. Wow. Dan si Rachel dia pikir, oh gue bakal pulang duluan ke US, si Anna bakalan lebih lama di sini. Jadinya nanti ini kan cuman kasih kredit card gue doang gitu loh, mungkin juga nggak bakalan di charge ke kredit card itu. Soalnya yang terakhir kali pulang kan si Anna, nanti dia yang harus beresin gitu, jadi dia nggak terlalu worry. Ya udah, dia akhirnya pulang duluan. Ternyata setelah dia balik lagi dan dia cek credit card bill-nya, totalnya semua ada 62.000 US dollar. Itu lebih dari gajinya dia setahun pada saat itu. Kok bisa sih dapat limit segitu gede? Apparently gitu? Dia ada 2 credit card. Tapi ya bisa punya limit walaupun 2 kartu kredit, berarti kan setengah gaji setahun gitu kan, berarti limitnya si Rachel. Berarti serem banget kalau kebobolan. Mungkin lebih gampang kali kalau di Amerika mau ngambil pinjaman gitu. Maybe. Jadi setelah si Anna-nya balik ke US, si Rachel-nya langsung kontak si Anna-nya kan, dia bilang, oh ya cepetan ini tolongin bayarin itu kredit card gue gitu, soalnya gue nggak bisa bayar rental apartment, gue nggak bisa makan, gue sama sekali max out kredit cardnya, jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai dia harus pinjem dari temen-temennya untuk supaya dia bisa makan. Kasian banget sih. Bener-bener kasihan banget deh. Terus kan pasti kalau kayak gitu kan berbunga. Iya. Terus habis itu si Ananya bilang, oh ya don't worry, gue pasti bakalan langsung suruh accountant gue langsung wire some money to you gitu loh. Jadi you don't have to worry. Dan yang nggak terlalu bikin alarm si Rachelnya ini adalah si Anna selalu keep in touch every single day. Setiap hari dia selalu, oh iya gimana, apa kabar, gimana duitnya udah masuk atau belum, bla 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 bla. Jadinya dia nggak pernah kayak tiba-tiba ngilang gitu loh. Dia selalu kontak terus. Jadinya itu memberikan kayak, oh ya ini orangnya masih ada gitu loh. Orangnya belum kabur. Jadinya dia kayak dapat email dari si accountantnya si Anna gitu, bilangin, oh ya ini udah ditransfer, ini nomor transfernya bla bla bla. Terus habis itu dia cek accountnya, lah kok belum masuk. Jadinya dia cek lagi ke Anna, ini mana kok belum masuk. Terus habis itu ya ada email lagi dari accountantnya, oh ya ada masalah di ini, tunggu sebentar besok bakalan ditransfer bla bla bla, bolak balik. Sampai ada suatu saat si
si Anna bilang, oh ya udah gue tulis cek aja buat lu gitu loh, nanti gue mail ke lu. terus habis itu si Rachelnya bilang, nggak usah, gue tahu kok lu tinggalnya lagi di hotel mana gitu, gue datang aja ke tempat lu, gue ambil ceknya and then it'll be done gitu. Oke, ya udah gue tulisin Cek buat 70.000 US dollar. Oke, yaudah. Terus habis itu si Rachelnya datang ke hotelnya. Terus habis itu dia kayak cari-cari di kertas, cari-cari di tumpukan kertas. Aduh, mana ya? Aduh, ceknya hilang. Aduh. Oh ya, sorry, ceknya hilang. Nanti besok lagi deh lu datang lagi. Nanti gue cari dulu. Oh, but how are you? Mau minum atau enggak? Bla bla. Ya begitulah. Jadinya dia udah sampai akhirnya dia benar-benar fed up karena udah nggak bisa lagi, dan dia sebenarnya takut sih sebenarnya dia pergi ke polisi. Karena kalau misalnya dia pergi ke polisi, dia takutnya nanti si Anna bakalan dideportasi balik ke Rusia, terus habis itu dia nggak dapet duitnya. Oh, sama gitu sekali kan? nggak dapet apa-apa gitu. Iya, tapi gara-gara dia udah desperado banget, ya udah akhirnya dia bilang, dia akhirnya lapor ke polisi. Dan ternyata setelah sampai polisi, si polisinya bilang, oh ya, Anna Delvey, kita tahu, kita lagi investigasi, kayaknya dia ngebohongin bank, ngebohongin hotel, ngebohongin ini, ngebohongin itulah pokoknya, gitu. Dan ini nambah juga gitu loh, jadinya investigasi yang buat si Rachel ini jadinya nambah dari apa yang udah ada. Dan akhirnya di tahun 2016 dia masuk ke sidang, dan dia disidang untuk ngepalsuin dokumen bank dari negara lain. Jadi dia pergi ke Amerika, dia bawa dokumen bank palsu, dan dia bilang, oh ya nih gue punya duit di negara lain, gue boleh nggak minta pinjem duit gitu dari bank ini. Dan dia bilang, oh ya papi gue orang kayak Raja minyak. kayak mampus ya, kayak gitulah gitu. Terus habis itu ya udah habis itu sama banknya dikasih. What? Gila banget, pokoknya dia bisa sampai totalnya semua 275.000 US dollar. Dia bisa dapat segitu. Dan dia dihukum untuk jumlah itu gitu loh. Jadi dia sekarang masuk penjara 4 sampai 12 tahun. Jadi paling cepet dia keluar tuh 2021. Dan tapi kasus Rachel dibilang sama juri-juri dia tidak bersalah. Soalnya katanya itu tuh bukan intentionnya dia, itu bukan keinginannya dia untuk ngebohongin si Rachel gitu loh. Sedangkan kalau misalnya ke bank itu kan dia benar-benar ngebohongin gitu. Siapin surat-surat gini gitu. Mungkin yang orang-orang lihat adalah si Rachelnya juga, maksudnya dia nawarin dia willingly gitu loh. Dia bukannya dipaksa untuk ngasih kredit cardnya. Kayak dimanfaatkan gitu. Iya. Okay. Tapi dalam satu sisi juga gue pikir kalau si Rachel ini juga mempergunakan si Anna sih, bagaimanapun. Karena dia dia pas lagi happy dia ikut-ikut aja. Dia temenan tuh udah lebih dari setahun. Maksudnya dia tetap waktu happy dia happy aja, oke. Terus pada saat duitnya habis gitu, terus habis itu dia langsung kayak wah gitu. Dan dia tuh kayak gimana ya, setelah semua kasus ini dia nulis buku, dia jualan buku, dia muncul di kayak semua interview di Rolling Stone magazine, dia pokoknya banyak deh. Terus habis itu juga si Anna-nya namanya sebenarnya bukan Anna Delvey, sebenarnya namanya Anna Sorokin. Dia namanya diganti gitu. Dan dia juga dideketin sama HBO, dideketin sama Netflix, semuanya pada beli ceritanya pokoknya. Dan mereka lagi mau bikin ceritanya tentang si Anna ini. Dan si Anna udah langsung dia kayaknya kayak masih di awang-awang, kayaknya dia masih seneng kalau dia tuh terkenal gitu loh. Dia pengen dia pengen Margot Robbie. Margot Robbie untuk jadi Thatcher. Margot Robbie. Ya, dia pengen Margot Robbie jadi pemeran dia gitu loh. Kayak gitu dia dapat duit dong ya? Iya sih, mungkin dia dapat duit ya. Tapi akhirnya kayaknya yang meranin terakhir ini beritanya si Julia Gardner. Gue agak kurang familiar sih, soalnya gue pribadi nggak nonton. Dia main di di serial Netflix Ozark, jadi Ruth katanya. Jadi gue kita nggak pernah nonton, jadinya nggak tahu. Tapi ya apparently mereka lagi mau bikin ini
Ya gitu deh. Ya udah deh, kayak gitu cerita hari ini. Ini juga makanannya udah mau habis. Ya semoga kalian enjoy cerita-cerita kayak gini. Kalian pernah nggak lihat-lihat kayak Instagram account terus kalian lihat, oh ini sosialita, kesannya hidupnya bagus banget tapi ternyata enggak. Ya memang banyak sih kan pasti kayak gitu pencitraan di Instagram. Terus sebelum gue tutup, gue juga mau shout out buat Liani05. Thank you buat komennya. Komen kamu bener-bener bikin kita semangat buat bikin video-video lagi yang lainnya. Kalian juga yang lain-lain, please komen di bawah. Kita suka ngobrol sama kalian, jadi kalian mau tanya apa aja, komen di bawah, nanti kita balesin semua satu-satu. Dan kalau kalian suka sama video-video seperti ini, please klik subscribe, please klik like, klik tombol notifikasinya supaya kalian tahu setiap kali kita post. Dan kita sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye. Good. No. Balik. Ya.